Sebagai BUMN yang bertugas untuk menyalurkan dana jangka panjang dari pasar modal ke sektor perumahan yang nantinya akan khususnya di rumah terjangkau yang juga akan dinikmati oleh masyarakat atau yang merupakan hak dari warga negara Indonesia seperti yang Bapak sebutkan. Kalau dari evaluasi SMF terhadap tren penyaluran pembiayaan untuk mendukung perumahan di awal tahun 2025 dan juga mungkin estimasinya hingga akhir tahun 2025 mendatang, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dina. Jadi kalau kita lihat jumlah KPR, jadi kredit pemilikan rumah di Indonesia itu sampai dengan April tahun ini berdasarkan data itu jumlahnya sudah tumbuh 8,66% gitu ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi kurang lebih saat ini itu KPR nilainya sekitar 742 triliun. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa kinerja sampai dengan katakanlah bulan Mei itu sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, dari sisi SMF juga kami sampai dengan bulan Mei ini kita telah menyalurkan pembiayaan terkait perumahan itu kurang lebih 9,6 triliun yang kurang lebih tumbuh sekitar 29% lah daripada tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pencapaian sampai akhir tahun, memang dari sisi global, memang kan ini banyak dinamika gitu ya, Betul. Mbak Dina ya. Jadi yang pertama yang terkait dengan Ukraina dan Rusia, kemudian juga ada tarif dari Amerika, kemudian juga yang terakhir ini tentunya gejolak Timur Tengah gitu ya, tentunya menambah dinamika nih terkait dengan bagaimana pencapaian sampai dengan akhir tahun. Tetapi kalau kita lihat pemerintah itu sudah menaikkan KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Jadi kelihatannya optimisme. Kami juga optimis bahwa pencapaian sampai dengan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa tumbuh lebih baik, jauh lebih baik gitu daripada pencapaian di tahun lalu. Oke, baik. Itu tadi bisa dikatakan apa yang sudah di-achieve di tahun 2025, di tahun berjalan, kemudian juga sejumlah tantangan begitu ya dari perspektif makroekonomi. Tapi kalau dari gambaran peluang ke depannya begitu untuk menyediakan pendanaan perumahan, utamanya di era tren sewa rumah yang semakin meningkat, ini kan memang ada karakter masyarakat yang cukup bergeser begitu ya, karena dianggap cukup banyak masyarakat yang menganggap bahwa rumah terutama di daerah perkotaan ini harganya tidak terjangkau. Kemudian banyak masyarakat yang memang cenderung memilih untuk menyewa begitu dibandingkan dengan membeli. Apakah ini juga mempengaruhi strategi dan juga potensi peluang yang dihadapi oleh SMF? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang fenomena saat ini nih ada tren yang agak berbeda dengan katakanlah generasi saya gitu ya, generasi yang lama itu, bahwa di generasi sekarang ini ada pemikiran bahwa masyarakat itu tidak ingin memiliki rumah gitu. Mereka ada keinginan untuk bisa ya udah menyewa saja gitu. Nah, tapi di samping itu, jadi kalau kita lihat tren sewa, jumlah sewa saat ini itu kurang lebih kalau dibandingkan dengan backlog kurang lebih sekitar 30%. 30% dari backlog itu backlog kepemilikan itu mereka menyewa rumah gitu ya. Nah, yang sewa ini kita pisahkan jadi dua, Mbak Dina. Jadi yang pertama yang menyewa memang dari awal niatnya menyewa gitu, ya ini nggak apa-apa gitu karena secara undang-undang kita lihat bahwa yang dimaksud adalah bagaimana setiap orang bertempat tinggal yang layak. Kalau orang menyewa tempatnya sudah layak ya nggak apa-apa gitu kan, mereka sudah bertempat tinggal yang layak. Nah, tapi ada orang yang menyewa yang kedua. Orang menyewa itu karena mereka ingin memiliki tapi belum bisa. Nah, ini yang perlu mungkin nanti sama-sama kita diskusikan bagaimana mekanismenya. Jadi kalau kita lihat juga, kita hubungkan masyarakat yang non fixed income gitu ya, itu kurang lebih sekitar 60%, 50 sekian lah persen dari jumlah masyarakat. Nah, dari jumlah tersebut tentunya ada yang mereka ingin membeli rumah tapi nggak bisa. Ada karena satu dan lain hal, misalnya nggak punya slip gaji dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa difikirkan bagaimana mekanismenya, produk apa yang kira-kira bisa membantu mereka.
Salah satunya produk tersebut adalah sewa beli. Jadi konsepnya adalah mereka menyewa dulu untuk satu periode tertentu, nanti setelah mereka menyewa, mereka bisa membeli. Membeli itu banyak, bisa. Jadi mereka menyewa, kemudian mereka mengambil KPR, gitu ya. Itu yang satu. Atau mereka menyewa terus, nanti di ujung rumah tersebut dihibahkan, diserahkan. Nah, tapi ini dengan selama menyewa ini mereka bisa bertempat tinggal yang layak. Jadi kira-kira produk itu kita biasa menyebutnya rent to own. Nah, itu mungkin yang perlu kita coba explore. Nah, saat ini SMF memang masih membahas terkait dengan produk ini dan mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kita bisa mulai piloting, mulai menjalankan dan mengembangkan produk ini untuk tadi mensasar tren masyarakat yang menyewa sebetulnya ingin membeli tapi karena belum bisa jadi mereka masih menyewa. Oke, baik. Selain dari SMF sendiri begitu yang sudah memiliki strategi sendiri terhadap permintaan kepemilikan rumah di tengah masyarakat, kita tahu bahwa pada saat ini pemerintah pusat juga punya agenda berkaitan dengan perumahan, yaitu 3 juta rumah. Mungkin boleh dijelaskan Pak gambaran dari strategi kerjasama SMF bersama dengan lembaga jasa keuangan yang sudah berjalan untuk mendukung program 3 juta rumah ini. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tadi kami sudah menyampaikan bahwa SMF ini adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi kami tidak bisa langsung kepada masyarakat, walaupun tugas utama SMF adalah bagaimana setiap keluarga bisa bertempat tinggal yang layak. Jadi kami mendukung program pemerintah, yaitu di dalamnya adalah program 3 juta rumah. Nah, dalam menjalankan program tersebut tentunya SMF saat ini kita sudah bekerja sama dengan 101 lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Umum, BPD, kemudian Multifinance, kemudian lembaga keuangan lainnya mungkin BPR, BPRS gitu ya, baik konvensional maupun syariah. Nah, sebetulnya harapannya lembaga keuangan yang kita kerjasamakan ini bisa menjadi channel bagi SMF gitu untuk menjangkau semua segmen. Jadi misalnya wilayah, jadi semua wilayah Indonesia mereka bisa menjangkau. Satu, yang kedua mereka bisa menjangkau segmen-segmen baik dari yang menengah, menengah atas, menengah bawah sampai segmen yang bawah sekali berupa pembiayaan mikro misalnya. Itu jadi itu kami terus melakukan kerjasama dan mudah-mudahan nanti akan bertambah terus mitranya itu. Oke.